Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bertemu lagi dengan saya pada materi diksi dan unsur serapan. Pada materi kali ini kita akan belajar melanjutkan materi kita sebelumnya yang telah mempelajari ejaan dalam bahasa Indonesia. Seperti yang saya sampaikan, dalam ejaan bahasa Indonesia diatur terkait dengan 4 hal. Nah, yang keempat unsur serapan kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Baik, Anda mari kita perhatikan untuk konsep diksi dan unsur serapan. Nah, menurut Wikipedia, diksi ini dalam arti aslinya dan yang pertama merujuk pada pemilihan kata dan gaya ekspresi oleh penulis atau pembaca. Jadi di konsep yang pertama ini dipahami diksi itu pemilihan kata atau gaya ekspresi seorang penulis atau pembicara. Nah, arti kedua lebih terkait dengan bagaimana kata atau seni berbicara yang jelas sehingga katanya dapat dipahami dan didengar pada kompleksitas dan ekstremitas terjauh. Intinya adalah pengucapan dan intonasi dalam ini halnya diperhatikan untuk pemilihan kata dan gaya oleh si pembicara. Nah, kalau kita lihat dari KBBI, diksi ini berarti pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, ini terkait dengan diksi. Lebih lanjut kita bisa tuliskan demikian. Ini ada 3 konsep ya terkait dengan definisi. Kita lanjutkan. Definisi lain, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Gitu tadi sudah disampaikan ya. Lalu kata Mark Twain ini mungkin bisa dianalogikan, diksi itu seperti perbedaan kata yang tepat dan kata yang hampir tepat. Anda bisa melihat kilat dan kunang-kunang sama-sama memiliki cahaya tapi dia tidak bisa saling menggantikan. Atau dianalogikan pada sebuah rumah. Diksi itu seperti sebuah rumah, isinya harus pas. Maka rumah yang kecil pun maka harus menyesuaikan, jangan banyak hiasan, jangan dekorasi terlalu banyak, jadi akan terlihat sesak. Tapi begitu juga sebaliknya, rumah yang luas artinya juga disesuaikan dengan perabot-perabot yang juga sesuai dengan kebutuhannya. Intinya diksi seperti itu ya analoginya. Nah, kalau Anda membaca, sebelum kita masuk ke sini, jika Anda membaca buku Mahir Berbahasa Indonesia, Anda bisa melihat di situ diksi itu kemampuan seseorang memilih kata secara tepat ya, untuk bisa menyampaikan kata yang sesuai dengan apa yang mereka hendak sampaikan dalam penulisan ilmiah. Di dalam buku lebih diatur dalam penulisan ilmiah. Nah, Anda juga bisa memperhatikan lebih lanjut seperti apa yang sedang terpapar di bagian ini. Di sana sudah dijelaskan terkait dengan hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kata dalam tulisan ilmiah. Nah, ini diksi dalam penulisan ilmiah adalah bagian yang paling kita fokuskan dalam pertemuan kita ini ya. Nah, pertama, hal yang harus diperhatikan adalah kata yang baku. Untuk contoh-contoh Anda lihat di buku ya, kata yang baku ini konsepnya kata yang resmi yang dianjurkan dalam tulisan resmi. Bagaimana mengeceknya kata ini baku atau tidak? Ya, ini perannya KBBI. Makanya kemarin saya minta Anda selalu sudah mengunduh ya di HP pintar Anda, atau kalau tidak punya secara mungkin keterbatasan pada memori HP, Anda tetap bisa mengaksesnya ketika membuka internet ya pada Google seperti itu misalnya, atau bagian lain nanti tinggal cari saja KBBI gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke kata yang harus diperhatikan dalam pemilihan penulisan ilmiah adalah kata yang lazim. Lazim di sini ada 3 penjelasan, yaitu tepat. Tepat di sini adalah tepat secara makna leksikalnya. Saksama ini dipilih juga sangat teliti gitu ya. Lazim itu artinya maknanya katanya sesuatu hal yang sudah biasa dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak lazim. Lazim di sini artinya 3 kelompok ini ya. Jadi urutannya tepat, saksama, dan lazim. Lalu dalam ilmiah juga diperhatikan kehematan kata, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak penting, artinya tidak boros. Makanya kalau Anda ngarang indah nggak bisa dalam menulis ilmiah ya. Kalau dalam karangan berbeda, karena menulis ilmiah ini harus yang penting-penting saja, jadi hemat dan padat isi. Kemudian kata yang dipilih juga harus cermat dalam memilih karya ilmiah, tidak artinya kita tidak menulis begitu saja. Makanya terkait dengan diksi ini sangat berpengaruh juga kepada bidang keilmuan tertentu seperti itu ya. Kita lanjutkan.
Sekarang kita masuk kepada unsur serapan. Jadi karena terkait dengan pemilihan kata, maka unsur serapan juga menjadi hal penting yang harus Anda ketahui. Nah, untuk lebih lengkap tetap Anda bisa membaca lebih lanjut pada PUEBI. Ini saya hanya ingin menjelaskan secara ringkas saja kenapa ada unsur serapan. Prinsipnya seperti ini. Tidak ada dua bahasa yang sama persis, apalagi bahasa yang berlainan rumpun. Nah, dalam proses penyerapan dari bahasa yang memberi pengaruh kepada bahasa yang menerima itu akan terjadi perubahan. Seperti bahasa Indonesia ini kan dari bahasa Melayu yang mendapatkan pengaruh-pengaruh ya. Kemudian ada proses penyerapan yang terjadi secara utuh, ada juga yang disesuaikan. Maka ini terkait nanti diatur pada ejaan. Kita lihat lagi yang ketiga. Bunyi bahasa dan kosakata pada umumnya merupakan unsur bahasa yang bersifat terbuka. Maka dengan sendirinya kontak bahasa akan sering terjadi. Jadi sifat bahasa yang bersifat terbuka inilah yang memungkinkan bahasa itu mendapatkan pengaruh. Biasanya peminjaman terhadap ini dipengaruhi oleh keterbukaan tadi, prejudice, kurang paham terhadap bahasa sendiri atau berbagai latar belakang yang lain. Kemudian sebuah huruf tertentu akan berubah menjadi huruf lainnya, begitu kosakata asing kita serap menjadi kosakata Indonesia. Sehingga sifat yang lain tidak berubah, jadi sangat menyesuaikan seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini Anda bisa lihat contohnya. Anda bisa lihat misalnya kata ain dalam Arab itu kan diikuti a menjadi a seperti itu ya. Dalam kaidah bahasa kita itu diserap menjadi a saja. Maka seperti dalam bahasa Arab manfaah diserap menjadi bahasanya manfaat ya. Asr gitu ya diserap dalam bahasa Indonesia menjadi asar. Maka bahasanya tidak pakai h ya, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada sh gitu. Sah ini sa'ah ya, sa'ah diserap bukan sah ya, sa'ah diserap dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan ejaan kita menjadi saat. Jadi seperti itu salah satunya. Sama seperti kata azan, ditulisnya kan yang bakunya azan, jadi disesuaikan dengan ejaan kita. Seperti ini salah satunya karena termasuk banyak ya kosakata Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Selain mungkin pengaruh pemeluk agama Islam paling banyak juga di Indonesia, hal lain juga mungkin karena pedagang yang berasal dari Arab juga banyak datang di Indonesia pada zaman dahulu, maka bahasa Arab cukup banyak yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Proses penyerapan itu dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat ini dipenuhi. Jadi ada 3 hal ya. Pertama, cocok konotasinya. Jadi ketika dia diserap, makna kata itu konotasinya dapat diterima atau cocok. Lalu singkat ya. Selain itu singkat, artinya kalau singkat ini maksudnya dari kosakata kita bahasa itu dianggap lebih singkat digunakan, bisa. Atau kosakata itu ketika dia digunakan lebih mudah tercapainya kesepakatan, orang lebih paham menggunakan istilah itu daripada menggunakan bahasa yang panjang dalam bahasa kita, seperti itu. Nah, mari kita lihat ya. Secara umum dalam bahasa Indonesia itu ada 4 cara yang digunakan dalam menyerap. Yang pertama ada namanya adopsi, yang kedua adaptasi, yang ketiga namanya penerjemahan, yang keempat namanya kreasi. Nah, sekarang kita lihat yang adopsi. Adopsi ini terjadi apabila pemakaian bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Jadinya dia diambil secara utuh, tidak ada yang dihilangkan ya, artinya sama persis. Biasanya ini tadi ya, karena dianggap lebih mudah diterima gitu. Maka dianggap seperti plaza, ya kita nulisnya plaza mall, ya kita nulisnya seperti ini, dan supermarket juga seperti ini. Seperti biasa. Lalu ada namanya adaptasi. Nah, ini salah satu contoh teknik penyerapan yang disesuaikan dengan ejaan kita. Oke, tadi seperti tadi contoh yang asar ya, saat gitu. Nah, ini kita ngambil bahasa asing tapi ejaannya disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Ini salah satu bentuk penyerapan yang cukup banyak ya yang kita gunakan. Misalnya pluralization, ini yang bisa pakai tion itu ya, Shen itu jadinya isasi, bisa di organization, acceptability itu acceptabilitas, seperti itu, acceptabilitas seperti itu ya. Kita lanjutkan. Yang tadi 3 penerjemahan. Nah, ini terjadi apabila bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing lalu dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi yang diambilnya konsepnya ya dalam bahasa asing. Nah, pertama misalnya overlap.
Itu kan kalau kalau diadaptasi ejaannya saja benar, tapi dia bukan ejaannya, tapi kita ngambil makna. Overlap itu apa artinya? Dicari padanannya dalam bahasa kita. Ternyata lebih cocoknya tumpang tindih. Tryout. Anda kalau dulu waktu sering ikut bimbel sering dipakainya TO ya, tryout uji coba. Biasa kalau mau UN juga seperti itu. Nah, ini tryout dalam bahasa Indonesia dipadankan dalam kata uji coba. Lalu ada psikologis, ini ahli psikolog seperti itu, disesuaikan. Nah, yang keempat kreasi. Nah, ini harus teliti ya memahaminya. Kreasi ini kalau dilihat mirip sama penerjemahan, tapi memiliki perbedaan cara. Jadi begini, kita sama-sama mengambil konsep yang ada dalam bahasa Indonesia, tapi tidak menuntut bentuk fisik yang mirip. Kan kalau penerjemahan agak mirip ya dari apa yang diterjemahkan. Nah, boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, seperti itu. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hanya satu saja, bisa seperti itu juga. Jadi, eh, bisa modelnya seperti itu, artinya menyesuaikan. Misalnya Anda pernah mendengar lihat mouse ya, mouse, nah ya misalnya kalau mouse itu jadinya tikus seperti itu. Lalu yang paling sekarang sudah mulai banyak orang yang menggunakan online itu kan sudah dikreasikan menjadi dalam jaringan. Alhamdulillah sudah banyak yang memakai itu ya. Dulu kan orang masih sering pakainya online, tapi sekarang udah terbiasa menggunakan daring, luring ya. Itu sudah salah satu bentuk kreasi juga. Lalu spare part itu kan sudah karena kalau arti gini, kalau dikreasi itu kalau diterjemahkan satu-satu artinya nggak cocok dengan hasil itu yang diterjemahkan, maka dia namanya kreasi. Kan spare part bagian apa gitu, tapi kalau di Indonesia kan suku cadang, jadi tidak terjemahan namanya, seperti namanya mengkreasi. Sama seperti online, on itu pada, line itu garis, kan pada garis. Nah, kan aneh kalau diterjemahkan, maka dia dikreasikan. Kira-kira seperti itulah membedakan kreasi dan penerjemahan. Baik, untuk lebih pahamnya terkait materi ini, hari ini kita akan ada kuis. Kuis ini akan Anda kerjakan secara langsung pada e-learning ya. Nanti silakan diikuti tutorialnya, perintah dan petunjuk pengerjaannya. Tolong dipahami lebih baik lagi. Agar lebih paham terkait materi hari ini, Anda silakan membaca buku salah satu referensi wajib yang Anda gunakan dalam buku Mahir Berbahasa Indonesia. Anda bisa buka bab terkait dengan diksi, silakan dibaca dan dipahami. Jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, bisa Anda sampaikan pada kolom komentar pada video ini, atau Anda sampaikan pada WA grup pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.